Anda mendengar kalimat, "Mengapa orang Batak makan orang?" Ternyata kalimat tersebut bukanlah tanpa alasan. Karena di desa ini, cerita tentang makan orang itu bermula. Desa Ambarita atau Huta Sialagan terletak di Pulau Samosir. Untuk mencapai tempat tersebut, dari Medan membutuhkan waktu 5 jam hingga tiba di pelabuhan sebelum menyeberang ke Tomok, Pulau Samosir. Hampir 400 tahun yang lalu, Raja Sialagan membuat suatu sistem persidangan atau biasa disebut parsidangan oleh masyarakat Batak. Di tempat inilah Raja bermusyawarah, memutuskan suatu perkara atau memberikan hukuman pada terdakwa. Tak hanya raja, sidang tersebut dihadiri oleh raja-raja lain yang mendapatkan undangan. Tua-tua kampung sebagai penasehat raja, para dukun, dan hulu balang atau penjaga raja. Lalu kejahatan apa saja yang diadili di tempat ini? Jika masih melanggar kejahatan ringan seperti mencuri, tidak akan mendapat hukuman pancung, namun harus membayar denda 4 kali lipat dari apa yang dicuri. Bagaimana jika tidak mampu membayarnya? Maka pencuri tersebut akan menjadi budak raja atau hatobannya raja. Bagian terlibat dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan, keputusan berada di tangan para tua-tua kampung, bukan raja, karena raja hanya mengesahkan. Tetapi jika ada seseorang yang melakukan kejahatan benar-benar tidak dapat dimaafkan oleh raja, seperti pengkhianat kerajaan, panglima perang musuh yang tertangkap, dan orang yang mencoba mengganggu keluarga atau istri raja, hukumannya adalah pancung. Sebelum dipancung, tersangka akan dipenjarakan terlebih dahulu di penjara warga Batak yang konon terletak di bawah rumah raja. Pada umumnya, di bawah rumah raja adalah tempat para binatang dipelihara. Artinya, ketika ada seseorang yang tidak dapat dimaafkan oleh raja, dianggap sama seperti binatang. Setelah dipancung, raja akan bertanya, siapa yang mau memakannya? Karena di mata raja, ia bukan lagi manusia. Namun khusus untuk jantung dan hati, biasanya akan dipersembahkan untuk raja dan orang-orang berilmu, seperti para hulu balang dan raja lain yang menginginkannya. Lalu mengapa mereka mau memakannya? Dipercaya dengan memakan anggota tubuh manusia akan menambah ilmu kekebalan dan ilmu sihir yang dimiliki. Dengan adanya hukuman mati hingga kanibalisme ini digunakan raja untuk menjaga eksistensi dan kewibawaan kerajaan. Sehingga jika ada seseorang yang ingin berbuat kejahatan, akan berpikir berulang kali. Ternyata ritual kanibalisme telah terdokumentasi dengan baik di kalangan orang Batak melalui cerita turun-temurun dari nenek moyang mereka yang bertujuan untuk memperkuat tondi atau jiwa si pemakan daging manusia tersebut. Secara khusus darah jantung, telapak tangan, dan telapak kaki dianggap sebagai kaya tondi. Tapi setelah pemerintah kolonial Belanda menduduki wilayah ini, mereka melarang keras praktek kanibalisme yang sudah dilakukan oleh suku Batak sejak dahulu. Sehingga sejak tahun 1816, perilaku ini sudah jarang dilakukan oleh suku Batak. Kegiatan kanibalisme yang telah dilakukan suku-suku tersebut sudah banyak terkikis dan ditinggalkan karena pengaruh dari masuknya beberapa agama ke wilayah ini, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha yang mengajarkan nilai-nilai norma. Itulah beberapa suku kanibal di Indonesia, walaupun menurut catatan sejarah bahwa 75% suku di Nusantara adalah kanibalisme pada zaman dulu, tetapi kini mereka telah punah atau meninggalkan kebiasaan lamanya, yaitu memakan daging manusia.